Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat yang kedua, Allah hadir bagi kita. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya
untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini dari Galatia 3 ayat yang ke-24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus dapat datang supaya kita dibenarkan karena iman. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, Minggu Reminiscere, ini adalah Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jangan kau lupa Ia sedang perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada Minggu Reminiscere Maret tanggal 6 2023 dari kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5, kemudian dilanjutkan ayat 13 sampai 17 dengan topik dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada perikop ini Rasul Paulus mau mengatakan bahwa hukum Taurat yang dimegahkan orang Yahudi tidak mampu memulihkan kondisi manusia berdosa yang dikuasai oleh kedagingan. Karena itulah Allah memberikan jalan pembenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Jalan ini diterima dengan iman sehingga Roh Kudus melayakkan kita menjadi anak Allah. Jalan itu tanpa hukum Taurat, tetapi disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Allah memanggil Abraham secara pribadi, personal, meninggalkan sanak keluarga dari tanah leluhurnya Ur Kasdim, mengikuti rencananya, yaitu pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkannya kelak. Catat ya, pada saat itu belum ada aplikasi Google Map atau YouTube, sehingga Abraham tidak bisa browsing melihat apa itu Promised Land atau Palestina. Namun sekalipun panggilan dan rencana Allah ini tidak terlalu jelas seperti apa nantinya, bagaimana bentuknya, di mana tempatnya, namun Abraham merespon dengan sungguh-sungguh. Even pada usia lanjut 75 tahun, Abraham keluar dari comfort zone, zona nyaman,
untuk mengikuti Allah. Suatu jalan iman yang menyangkal diri dan berupa pengorbanan diri yang tidak mudah karena dia harus membawa sanak familinya. Abraham true belief, benar-benar percaya dengan segenap hati Allah pasti akan bersama dalam perjalanan iman tersebut. Semua yang terjadi karena Allah sendiri yang menawarkan kasih karunia-Nya kepada Abraham, dan bukan karena kehebatan atau jasa-jasa Abraham. Jemaat yang terkasih, Rasul menegaskan bahwa yang berhak menerima janji keselamatan dari Allah bukan mereka yang dilahirkan sebagai keturunan Abraham secara kedagingan semata, namun justru mereka yang mau mempercayai, yang ada imannya terhadap janji Allah dalam segenap hidupnya. Seperti Abraham yang beriman kepada Allah, Abraham bukan lagi hanya sebagai bapak bagi Israel, namun dia telah ditetapkan menjadi bapa segala orang, segala bangsa yang percaya kepada Allah. Pada bacaan ini, Rasul Paulus dengan jelas meneguhkan bahwa Allah membenarkan manusia bukan karena perbuatannya, bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi because his faith, hanya karena iman percayanya. Tidak ada alasan bagi Abraham untuk merasa diri layak mendapat hak sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sebab hanya karena kasih dan anugerah Allah lah mereka mengalami panggilan itu. Semua itu terjadi karena Allah sendirilah yang berinisiatif. Allah lah yang menyatakan kasih dan panggilannya. Saudara-saudari yang terkasih, problem terbesar sepanjang zaman bagi manusia adalah ketidakberdayaannya untuk membebaskan diri dari belenggu dosa dan maut. Dosa menjerat dan merusak relasi yang harmonis sejak manusia pertama Adam dengan Allah Sang Pencipta yang mulia itu. Manusia berdosa pada awalnya telah kehilangan kemuliaan Allah. Meski dengan segenap daya kekuatannya, namun mustahil dapat memulihkan kehidupannya. Di bawah kendali dosa, manusia semakin terpuruk di antara sesamanya. Dosa membuat perangai manusia yang begitu egois, apatis, dan tidak peduli terhadap orang di sekitar dan lingkungannya. Dosa juga yang membuat kita semakin sengsara menderita dalam keterpurukan nadir yang paling dalam. Saudara-saudari yang terkasih, sementara itu agama tanpa kita sadari mengajarkan rutinitas belaka tanpa mementingkan esensi iman yang setia mengikut Kristus. Semuanya berjalan seperti seremonial belaka, yaitu tanpa pemulihan relasi antara orang percaya dengan Tuhan Sang Pencipta Khalik yang agung itu. Kadang-kadang sadar atau tidak, kita bangga dengan praktek-praktek seremonial itu, tapi kita tidak aware, tidak sadar apa dalam konteks kehidupan kita, kita juga mempraktekkan iman dengan berbagi kasih, dengan peduli, dengan menopang dan menolong sesamanya. Terjadi kehampaan dan kekeringan spiritualitas, dan itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang tiba saatnya pemulihan itu harus terjadi. Ketika manusia seperti Abraham atau saya, saudara-saudara, merespon panggilan untuk mengikut Tuhan, merespon panggilan untuk mengikuti Yesus Kristus Juru Selamat yang agung dan hidup itu, sehingga kita layak diselamatkan seperti Abraham yang mempunyai iman yang tangguh, terukur
dan tidak dapat dijongkal atau katakanlah diukur oleh kacamata dunia. Inisiatif memanggil manusia untuk masuk dalam rencana dan karya pemulihan yang telah Tuhan rancang melalui Abraham, sekarang kepada kita orang percaya melewati batas-batas budaya, tradisi, darah, atau kebangsaan. Ketika kita mau mengambil sikap hidup seperti Abraham, yaitu dengan kebulatan hati, menaruh percaya pada Allah, dan hidup bergantung pada Allah, karena kasih karunia Allah yang berkenan hadir di dunia ini dan mengambil rupa seorang manusia dalam diri Juru Selamat Yesus Kristus yang menjadi hamba pikul salib dengan keikhlasan berkorban untuk dosa-dosa kita, untuk keselamatan kita di Golgota, di kayu salib. Di sanalah bukti bahwa Allah benar-benar penuh dengan kasih karunia hanya untuk memberi keselamatan dan membebaskan kita semua dari belenggu dosa dan maut. Karena kasih-Nya memungkinkan segala yang mustahil menjadi nyata. Keselamatan dalam iman kepada Kristus itu mengingatkan kita bahwa apa yang dijanjikan Allah menjawab kerinduan kita. Tetapi bukan karena kita layak. Sekali lagi saya katakan, bukan karena kita layak. Ini semua semata-mata grace, anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara, saya, kita semua. Only faith, iman kepada Kristuslah yang menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan telah meneguhkan kami semua, melayakkan kami seperti Abraham dengan iman yang tangguh, percaya, keluar dari comfort zone, setia, yakin akan panggilan dan penyertaan Tuhan. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang diselamatkan karena iman kepada Kristus, mampu berbagi kasih kepada sesama dan mengucap syukur atas karya penebusan yang kudus dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa pada hari ini, setiap pelayanan di Resort HKBP Tanjung Priuk, HKBP Tanjung Priuk, HKBP Volker, HKBP Gading Indah, Tuhanlah menyertai para pelayan, pendeta dan sintua, dan seluruh jemaat-Mu untuk satu hati, bersama-sama merespon panggilan Tuhan dalam buah-buah iman kami. Kami berdoa untuk jemaat yang terbaring sakit atau sedang dirawat di rumah. Tangan Tuhan yang penuh pengasihan kiranya menyentuh, menyembuhkan, dan menguatkan mereka. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu, dari mulai anak-anak, remaja, pemuda, naposo, ibu bapa yang sedang kuliah, beri hikmat kepadanya. Yang sedang belajar, beri ringkas keselamatan dalam rajin belajar. Juga kepada orang tua yang sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Istimewa rahmat-Mu dan hidup
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.